Berbagai macam teori perkembangan. Teori merupakan seperangkat gagasan yang saling berkaitan, menolong menerangkan data, serta membuat ramalan. Dalam pengajian suatu pengetahuan, teori merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dikaji lebih dahulu untuk menjelaskan tentang suatu hal. Pertama, teori psikodinamika. Teori ini memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal pengembangannya. Adapun dua hal yang termasuk dalam pengkajian teori psikodinamika adalah Sigmund Freud dan Erikson. Teori Sigmund Freud. Dalam penguraiannya, teori Freud mengembangkan penjelasan tentang struktur dasar kepribadian. Teorinya menyatakan bahwa kepribadian tersusun dari 3 komponen, yaitu ego, ID, dan superego. ID adalah sejak lahir dan terdiri dari insting dan dorongan mendasar, mencari kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya. Mekanisme pertahanan yang digunakan secara tak sadar dalam satu patologis dan penyakit menggunakan secara berlebihan. Beberapa mekanisme pertahanan diri adalah repetition, regression, sublimation, replacement, and reaction. Menurut Freud, mekanisme pertahanan yang paling kuat, yang paling meresap, the most powerful passive adalah represi. Represi bekerja menolak dorongan ide yang diinginkan di luar kesadaran dan kembali di pikiran secara tidak sadar. Adapun perkembangan psikoseksualitas pada awal masa kanak-kanak menurut Freud adalah pertama tahapan oral yang berlangsung selama 18 bulan pertama kehidupan. Kedua, tahap anal. Ini berlangsung antara usia 1 dan 3 tahun. Ketiga, tahap phalic yang tahap ini berlangsung sekitar usia 3 dan 6 tahun. Keempat, tahap laten. Tahap ini berlangsung ketika antara kira-kira usia 6 tahun dan masa pubertas. Kelima, tahap genetikal yang berawal dari masa pubertas dan seterusnya. Teori Erik Erikson merupakan penganut teori psikodinamika dan psikoanalisis dari Freud. Erikson menerima dasar-dasar orientasi umum dari Freud, namun menambahkan dasar orientasi teorinya mengenai tahapan psikososial, penekanan dalam identitas, perluasan metodologi. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan psikososial. Erikson memperluas teori dari Freud dengan mencoba meletakkan hubungan antara gejala psikis dan sisi edukatif, serta gejala masyarakat budaya di pihak lain. Peran pengasuhan dan lingkungan menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan perkembangan hidup individu. Dalam pandangannya, Erikson menyatakan bahwa masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan psikososial individu. Secara umum, tahapan perkembangan psikososial ini menekankan perubahan perkembangan sepanjang siklus kehidupan manusia. Masing-masing tahap terdiri dari tugas yang khas yang menghadapkan individu pada suatu permasalahan atau krisis bila mana tidak dapat melampaui dengan baik. Semakin individu tersebut mampu mengatasi krisis, maka akan semakin sehat perkembangannya. Adapun 8 tahapan perkembangan psikoseksual sepanjang siklus kehidupan manusia dijelaskan secara rinci berikut ini. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Basic trust versus mistrust. Yang kedua, otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Yang keempat, tekun versus rasa rendah diri. Yang kelima, identitas dan kebingungan identitas. Yang keenam, keakraban versus keterkecilan. Yang ketujuh, bangkit versus tetap mandek. Dan yang terakhir, keutuhan dan keputusasaan. Selanjutnya, penekanan pada identitas. Erikson selalu menekankan bahwa individu selalu mencari identitas pada tiap tahapan perkembangan. Identitas merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi individu, sehingga secara sadar maupun tidak sadar, individu tersebut selalu mencari identitas dirinya. Identitas merupakan pengertian antara penerimaan dan pengertian untuk diri individu maupun untuk masyarakat setiap tahapan.
Yang ketiga, perluasan metode psikoanalisis. Menurut Erikson, dalam mempelajari individu ada 3 metode baru yang dapat digunakan dalam mempelajari perkembangannya, yaitu observasi langsung, perbandingan cross-cultural, dan sejarah psikologis. Yang ketiga, peran terhadap perkembangan. Teori psikoanalisis Freud menekankan pentingnya pengalaman masa kanak-kanak awal dan motivasi di bawah sadar dalam mempengaruhi perilaku dalam perkembangan individu. Selain itu, Erikson membagi perkembangan manusia menjadi 8 tahap dan mengatakan bahwa individu memiliki tugas perkembangan psikososial yang perlu dikuasai selama tiap tahap hidupnya sepanjang rentang kehidupannya. Sekian. Baik, di sini saya akan membacakan teori behaviorisme dan belajar sosial. A. Behaviorisme. Para ahli perilaku behaviorisme yakin bahwa sesuatu yang dapat diuji hanya yang dapat diamati dan diukur. Dengan kata lain, behaviorisme menekankan studi ilmiah tentang tanggapan perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungannya. B. Teori belajar sosial. Tokoh dari teori ini adalah Albert Bandura. Teori ini menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan individu. Secara umum, teori ini mengatakan bahwa manusia bukanlah seperti robot yang tidak mempunyai pikiran dan menurut saja sesuai dengan kehendak pembuatnya. Dan C. Peran terhadap perkembangan. Behaviorisme menekankan peran dari pengaruh lingkungan dalam memberikan contoh perilaku. Menurut behavioris, pembelajaran terjadi melalui pengkondisian, yaitu pembelajaran melalui asosiasi atau klasik dan pembelajaran dari konsekuensi perilaku atau operan. Oke, yang ketiga teori humanistik. Humanistik teori telah dilukiskan sebagai angkatan ketiga dalam psikolog modern. Teori ini menolak determinisme Freud dari insting dan determinisme. Lingkungan dari teori pembelajaran pendukung humanis memiliki pandangan yang sangat positif dan optimis tentang kodrat manusia. Pandangan humanistik menyatakan bahwa manusia adalah agen yang bebas dengan kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Jadi, orang mampu membuat pilihan yang cerdas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan menyadari potensi penuhnya sebagai orang yang mengaktualisasikan diri. Ada 3 tokoh terkemuka psikologi humanistik adalah Charlotte Buhler dari tahun 1893 sampai 1974. Yang kedua Abraham Maslow tahun 1908 sampai 1970. Dan yang terakhir Carl Rogers dari tahun 1902 sampai 1987. A. Buhler, teori tahap perkembangan. Charlotte Buhler, seorang psikologi Wina, adalah ketua pertama dari Asosiasi Psikologi Humanistik. Buhler menolak anggapan dari para psikoanalis bahwa pemulihan homeostasis psikologis atau keseimbangan melalui pelepasan ketegangan merupakan tujuan dari manusia. Menurut teori Buhler, tujuan real atau nyata dari manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dengan pencapaian atau prestasi dalam diri mereka dan di dunia atau Buhler dalam Rise 2002. Yang B. Maslow, teori hierarki kebutuhan. Abraham Maslow adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam psikologi humanistik. Dilahirkan dalam keluarga Yahudi Ortodok di New York, ia memperoleh gelar PhD dalam psikologi dari Columbia University di tahun 1939. Menurutnya, perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhan. Maslow menyusun kebutuhan manusia menjadi 5 kategori. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan akan cinta, dan kepemilian atau belongingness, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi. Yang C. Rogers, teori pertumbuhan personal. Carl Rogers dibesarkan dalam keluarga yang sangat religius di daerah Midwest dan menjadi pendeta Protestan yang luas dari Union Theological Seminary di New York. Selama karirnya sebagai pendeta, Rogers menjadi semakin tertarik dengan konseling dan terapi sebagai cara melayani orang-orang yang mengalami masalah. Dari siapa ia mengembangkan bentuk khusus terapi yang disebut client-centered therapy. Teorinya didasarkan pada prinsip humanistik bahwa jika orang diberi kebebasan dan dukungan emosional untuk bertumbuh,
mereka bisa berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara penuh. Yang terakhir, D. Peran terhadap perkembangan. Teori ini mengajarkan untuk orang percaya pada diri sendiri dan menerima tanggung jawab untuk pengembangan potensi penuhnya. 4. Teori kognitif. Kognisi adalah perbuatan atau proses mengetahui. Ada dua teori sebagai pendekatan dasar untuk memahami kognisi. Pendekatan pertama adalah Pigetian approach yang menekankan perubahan kualitatif dalam cara berpikir mereka ketika berkembang. Pendekatan kedua adalah teori Vygotsky. A. Piaget atau perkembangan kognitif. Piaget mengajarkan bahwa perkembangan kognitif adalah hasil gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf dan adaptasi pada lingkungan kita. Ia menggunakan 5 terms untuk menggambarkan dinamika perkembangan itu. Skema menunjukkan struktur mental, pola berpikir yang orang gunakan untuk mengetahui situasi tertentu di lingkungan. Dan yang kedua, ada Vygotsky, yaitu Vygotsky percaya bahwa banyak pembelajaran yang terjadi ketika anak-anak bermain. Dia percaya bahwa bahasa dan perkembangan saling menambah satu sama lain. Ketika anak-anak bermain, mereka secara konstan menggunakan bahasa mereka, mendeskripsikan peran dan benda, arah, atau tujuan, serta saling mengoreksi. Mereka pun belajar tentang situasi dan ide-ide yang belum coba. Vygotsky percaya bahwa interaksi ini menyumbang pada konstruksi pengetahuan siswa untuk pembelajaran mereka. Dan yang C adalah peran terhadap perkembangan. Secara umum ahli teori kognitif telah memberikan sumbangan nyata dengan memfokuskan perhatian pada proses mental dan peran mereka dalam perilaku. Piaget menekankan pentingnya pendidik dalam memerhatikan tahapan perkembangan kognisi setiap individu, sehingga metode pendekatan pembelajaran dapat diberikan dengan tepat. Selanjutnya ada teori ekologi. Yang pertama, pokok teori ekologi Uri Bronfenbrenner dalam Stanford 1995 merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenal ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangannya. Teori ekologi ini adalah pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari yang pertama, mikrosistem, yaitu kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti orang tua, teman sebaya, dan sekolah. Yang kedua ada mesosistem, yaitu hubungan antar dalam mikrosistem. Sebagai contoh, orang tua dan guru berinteraksi dalam sistem sekolah, anggota keluarga, dan menjadi relasinya di dalam institusi keagamaan, pelayanan kesehatan, berinteraksi dengan keluarga anak dan sekolahnya. Berikutnya ada ekosistem, yaitu sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak, namun anak di sini tidak terlibat dalam suatu peran langsung. Sebagai contoh, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Ada makrosistem, yaitu sistem yang mengelilingi mikromeso dan ekosistem dan mempresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya. Sebagai contoh, anak Indonesia tidak sama dengan anak Amerika. Terakhir ada kronosistem, yaitu dimensi waktu yang menurunkan perjalanan setiap level sistem dari mikro ke makro. Kronosistem ini juga menyangkut berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosiokultural. Berikutnya ada peran terhadap perkembangan. Dari perspektif teori ekologi, individu berkembang dalam jaringan yang kompleks dari sistem yang saling berhubungan. Oleh karena itu, banyak sumber berperan dalam perkembangan tingkah laku. Selain faktor individual, faktor lingkungan seperti aktivitas pengasuhan dianggap sebagai salah satu determinan dari permasalahan tingkah laku yang bermasalah. Teori ini menekankan bahwa manusia tidak berkembang dalam isolasi, namun merupakan rangkaian interaksi di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, atau komunitasnya. Setiap lapisan lingkungan selalu bersifat dinamis, mempengaruhi perkembangan individu. Yang keenam, teori etologi. Yang pertama ada Lorentz imprinting.
Konrad Lorenz memperkenalkan konsep imprinting di mana anak hewan, termasuk manusia, memiliki insting untuk mengikuti induknya sejak lahir. Imprinting adalah proses pembentukan hubungan yang cepat dan erat antara anak dan induk yang pertama kali dilihatnya setelah lahir. Ini menyoroti pentingnya insting untuk bertahan hidup dalam perkembangan anak hewan termasuk manusia. Lalu yang kedua ada bonding dan attachment theories. Bonding adalah pembentukan hubungan yang erat antara antara seseorang dan seorang anak. Sementara teori attachment menggambarkan proses di mana bayi mengembangkan ketergantungan emosional yang dekat pada satu atau lebih pengasuh dewasa. Kontak awal antara orang tua dan bayi, terutama dalam jam-jam dan hari-hari pertama kehidupan, dianggap penting dalam membentuk hubungan orang tua dan anak yang sehat. Lalu yang ketiga ada Hindi, periode perkembangan sensitif. Robert Hindi mengusulkan konsep periode sensitif, di mana individu lebih dipengaruhi oleh pengalaman khusus dalam perkembangannya. Terdapat periode sensitif pada perkembangan bahasa, ikatan emosional, dan hubungan sosial. Pentingnya pengalaman awal dan pengaruh lingkungan dalam memenuhi kebutuhan individu menjadi faktor penentu dalam proses pemulihan jika defisit terjadi selama periode sensitif. Lalu yang terakhir ada peran terhadap perkembangan. Teori ini menekankan bahwa perilaku individu adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis, namun juga memperhatikan peran lingkungan dalam memenuhi kebutuhan individu. Pengalaman individu pada awal kehidupan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan individu di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.